Orang masih mandi bu, cepet-cepet aja bun. Mandinya di kantor. Ya ini salah satu metode supaya hemat air di rumah, mandinya di kantor. Udah dipanggil sama Muslim ya? Udah. Ayo, 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 ayo. Ya pemirsa, kembali lagi nih kita di catatan harian Muslim. Ustaz, afwan lah tadi Ustaz ya, mandi dulu tadi Ustaz. Ya nggak apa-apa, biar wangi juga. Ya. Ustaz, kalau boleh tahu hari ini kita mau jalan-jalan kemana dulu nih Ustaz? Nih, Mas Laman, kita ini kunjungan ke Yayasan Cahaya Hati Kemanusiaan. Jadi kan di antara sesama komunitas yayasan yang peduli kepada sosial kemanusiaan, kita harus saling menguatkan satu sama lain. Jadi kita mau kunjungan ke Yayasan Pak Edi dan Bu Teti, ya Cahaya Hati Kemanusiaan ini. Mereka itu bergerak, pertama yang kita saksikan nanti bagaimana mereka peduli kepada orang-orang yang gila ya, Orang waras itu kan. orang yang nggak waras ya. Nah, mereka itu yang kemudian nggak ada yang ngurus dan sebagainya. Kita mau lihat gimana mereka memperlakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu yayasan juga bergerak dalam bidang rumah Quran. Mereka buka rumah Quran. Kadang bahkan itu dikatakan Pak Edi dan Bu Teti itu beli gedung, beli rumah untuk dijadikan rumah Quran. Subhanallah. Nah, juga mungkin di yayasan ini rehabilitasi narkoba juga. Jadi orang-orang yang narkoba, penggunaan narkoba yang sekarang itu lagi merebak ya di masyarakat ya. Itu mereka yang menanggulangi dengan memperhatikan psikologi, bagaimana dengan trik-trik mereka. Nah, setelah itu mungkin kita sekalian masak ya. Kita ke pinggir pantai, masak ala Timur Tengah. Nah, masak Timur Tengah nanti mungkin kita saksikan aja. Iya, Timur Tengah ke arah Indonesia ini. Iya. Ini penasaran juga nih, saya mau kenalan sama pengurus yayasannya juga. Boleh. Masya Allah. Untuk itu nih, pemirsa, yuk terus ikuti jalan-jalan kami. Oke pemirsa, nampaknya kita udah mau sampai nih Sat ya. Iya, itu depan, sebelah kanan. Itu udah ada yang nunggu kita rombongan nampaknya itu. Ini berarti kita ke rumah Quran dulu nih, Pak Salman. Oke, siap. Nengok anak-anak kaum muslimin di sini yang belajar ngaji ya. Nah, ini kayaknya udah ada anak-anak yang belajar. Ini sudah anak-anak. Iya, Sat? iya. Nah, kalau ini udah Dan beberapa. mereka sekarang ini lagi membersihkan rumah Qurannya. Masya Allah, rajin. Gotong royong ini. Sat? Iya. Oke, nampaknya kita udah nyampe nih. Yuk, kita pinggir. Ya. Oke. Oke pemirsa, kita turun dulu.
Bu. Insya Allah. Oh, untuk tempat Quran nih, nanti ke depannya nih. Jadi ini Pak Edi dengan Ibu Teti ini membeli tanah ini, rumah ini sekalian untuk rumah Quran. Pertama dia udah beli, udah buat ruko di sana, satu ruko dibuat untuk rumah Quran. Kemudian karena banyak antusias anak-anak mau belajar, beli lagi di sini. Nah ini juga sekarang untuk rehab orang-orang ini ya. Berarti di sini untuk apa Pak? Untuk yang ini? Iya kan. Sakit jiwa, bukan? Sakit jiwa sebelah sini Pak. Oh, Oh, sakit jiwa belah sini ya? Iya. ini rumah rehabnya nih. Nah, Pemirsa, ini adalah kamar-kamar untuk ruangan khusus untuk orang gangguan yang jiwa nih, gangguan Dad, ya? jiwa. Nah, kita lihat dalamnya gimana nih kira-kira. Ini kebetulan kosong nih, nggak ada orangnya. Jadi kalau ada rencana mau nempati silakan ya, khusus buat Abdurrahim, kameramen. Wah ini ruangannya. Cukup ya untuk sekitar 4x4 ya ruangannya. Ada kamar mandinya juga nih, Ustaz, ya? Ada kamar mandi di dalam. Dan sekarang udah ada orang-orang yang direhab, orang-orang yang sakit jiwa sudah ada. Cuman sekarang dititipkan ke rumah-rumah relawan tim sehati kemanusiaan ini. Karena ini juga belum ada kerjaan, ini lagi disiapkan secepatnya. Ah, artinya nanti kalau sudah dipasang kirjanya nih pemirsa, berarti orang gilanya nggak bisa lari kemana-mana. Oke, yuk, kita periksa sana. Ada om saya yang udah 2 tahun kami masukkan ke kamar aja gitu, orang tuh udah mulai terbuka walaupun tidak Ini kalau yang kita datangin dia udah memang nggak bisa jalan. Iya, tidak punya saudara sama sekali, jadi diurus sama seorang gadis tua yang hidup juga sama kakaknya juga sendiri, karena tidak ada warga yang mau mengurus, dia ngurus. Karena dia kemarin ngomong, Bu katanya, sedangkan ayam aja kita kasih makan dan bisa makan, kenapa kita orang yang gini Nggak dipedulikan. makan saya dia makan gitu. Tapi dia yang ngomongnya gitu, nggak pernah bilang terima kasih, nggak apa namanya, Udah ini. kakek-kakek lumpuh pula. Kemarin pusatnya Bekudis, Perwa, kita Ya. obati sering baik. Namanya dia tidur di situ. Mau aku bilang kenapa nggak kita kasih kelambu, dia suka main korek, nanti dibakarnya. Lampunya? Kan bisa jadi gitu Ustaz. Iya, iya. Jadi kemarin kan ada inisiatif sama suami, ya kita tendain apa ya, tanya sama ibu itu, nanti gulungnya siapa, bukanya siapa. Jadi kalau dia merokok taruh es itu kan jadi marah. Bakar. Nah pemirsa, kita dari rumah Quran ini akan berangkat ke mana nih, Sat? Sekarang kita mau ke tempat yang kedua, tempat orang gangguan jiwa. Wah, ini. Udah 75 tahun usianya, bapak-bapak, sebatang kara, kemudian ada yang ngurusi, ada masyarakat lah ya. Ya keadaannya udah memprihatinkan ya, makanya kita mau lihat. Iya, katanya lumpuh nih, Sat, ya? Iya, dia dalam keadaan lumpuh, Aha. juga nggak ada yang ngurus ya, makanya tinggalnya sebatang kara di apa ya, semak-semak ya. Udah, Apa? langsung aja kita lihat aja nih gimana. Oke, nih. oke. Yuk kita ikut yuk. Ayo, Sat, kita masuk mobil. Oke pemirsa, kita sudah ada di tambak nih, Sat, ya, tambak udang ya? Ya, ini tambah udang Penami, dan ini yang pemiliknya adalah ibu kita nih, Bu Teti. Hati-hati, Masya Allah. Jadi Sat, kita tanya-tanya dulu nih. Ya Bu, kalau kita melihara udang nih Bu, kira-kira kesulitan apa sih Bu?
kesulitan yang kita peroleh itu terkadang dari alam, alam yang terlalu sering hujan pun dapat mengakibatkan pH air yang berubah sehingga perkembangan udang pun jadi agak terganggu. Dari burung camar yang banyak, karena kita dekat tepi pantai, banyaknya burung camar membuat mereka memasukkan kotoran yang menjadi virus bagi udang. Seperti itu, Ustaz. Oh, berarti harus ada yang memantau terus ya? Iya, Ustaz. Jadi kalau hujan Bu nih, kalau hujan, tiba-tiba hujan ini kan apalagi musim hujan ya? Iya, Ustaz. Kalau musim hujan gini, pas hujan deras, apa yang dilakukan? Kalau hujan terus-menerus, kita akan buang air dan kita akan masukkan air yang baru. Sehingga kadar garam yang ada dalam tambak ini sesuai dengan sebagaimana mestinya. Bu, kalau persentase dari modal sama keuntungan, atau orang kan berpikir kayak mana untungnya kira-kira besar atau enggak, untuk gambaran persentase. Kalau keuntungan itu, kalau udang sehat, seperti kita punya modal sekitar 40 juta satu tambak, kita bisa menghasilkan nanti keuntungan jadi 90 juta, jadi 50 juta satu tambak, satu kolam. 50 juta kita bisa dari modal satu tambak kolam 40 juta. 40, modalnya 40 iya. juta. Nanti udang dijual dalam keseluruhan bisa memperoleh 90 juta. 90, berarti keuntungan itu lebih dari 50%. 100%. Oh iya. 40 juta, keuntungan 50 juta. Oh iya, selesai lebih. Berarti dan itu bersih. Perkiraan kalau rata-rata normal. Jadi 50 juta keuntungan bersih. Selama 3 bulan tuh Pak Selamat. Bayangkan 3 bulan keuntungan 100% lebih. Iya, Mas luar biasa. Bu, kalau boleh tahu kolamnya dalam nggak nih, Bu? Kalau kedalamannya itu sekitar hampir 1,5 meter. Oh, 1,5 meter ya. Dan ini terpal aja, medianya terpal. Media Di semen misalnya lebih tahan lama nggak bisa? lebih banyak modal, Ustaz. Oh, lebih banyak modal ya? Oh gitu. Berarti Pak Selamat kalau ada kolam renang, ganti aja. Kita ganti. Buang apanya ganti untuk kolam udang panami. Iya, Masya Allah. Nanti kalau saya punya modal 40 juta. Oke. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih, Bu, Ustaz. izin ya lihat-lihat dulu nih Bu Ya, ya. siap, Ustaz. Ayo kita lihat dulu. Udah, ada dari mana? Oke. Oh, harusnya tinggal digubuk nih. Assalamualaikum Pak. Sehat? Hah? Rokok? Oh, nggak nggowo. Nggak ngerokok. Lagi rokok. Wes mangan? Hah? Wes mangan? Iya. Mangan apa? Wis mangan awak. Oh. Jadi pemirsa, Bapak ini sudah puluhan tahun tinggal di sini. Karena nggak ada yang ngurusi lagi sebatang kara, jadi masyarakat lah yang kadang-kadang bawakan makanan. Enggak ada. Nah, kita pangkas rambutnya ya. Ya. Pangkas Oke, ya. oh. Men garang nih. Ya. Ini ganti. Udah di Rokok ya. ya nanti Yongkol rokok. lah, pangkasih. Men garang. Harus pangkas. Iya ya. Iya. Itu lah men garang lah ya kan. Kuku-kukunya itu. Loh, lho kukune dawa-dawa iku kek. Potong sik engko ya. Yang mangkas, Ustaz. Ya, boleh. Bismillah. Gimana itu? Gondol aja nih. Iya lah. Aku sisir itu. Wah, ternyata sak muslim diam-diam Ternyata. jago mangkas. Tukang pangkas. Bisa buat pangkas bisa.
Ini karena kurang waras saja. Kalau yang waras marah ini karena bocel-bocel. Kuku nih, tak potong. Dowo-dowo iki ha. Walah kek. Apa nanti? Hah? Iya biasanya mangkas di pesantren. Iya nanti dicuci kayak. Bisa segar kayak. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim kayak. Udah, hah? Iya, ini lah. Ini sampo. Opo. Nih, Oh, bisa bunyi. Ini tangannya nak sabuni ya. Hangus. tengok rambutnya putih sama buih putih pun sama. Sama. Salah. Salah pilih satu nih. Biar pahala dia pakai baju barunya. Oh iya nyangkut kan? Dah. Bismillah. Ganteng. Ya kan? Terus ganteng dah kayak. Doang ya kan? Jempol lu, jempol. Alhamdulillah, kakek Jempol. sudah memberikan Nah. jempol dulu. Oh. Oh, dua lagi. Bilang dulu Allah. Erwa. Allah. Erwa. Iya dah. Bismillah. Sehat-sehat kayak ya? Ya, ya. Ya, dah. Istirahat. Ya, alhamdulillah kakek sudah dipangkas sama orang muslim, udah kita mandiin dan udah pakai baju baru nih, warna merah kayak timnas. Ayo Sat, kita Yuk, lanjut lagi. Oke, dadah kek. Assalamualaikum. Pemirsa, kita sekarang lagi di pantai dulu sampai Pusaka. Ya, Sat, lagi buat apa nih Sat? ini namanya sembosa. Sembosa. Makanan ala India. Kita mau campuran India, sembosa. Di situ kita lagi buat maswi musyakkal namanya. Itu Wah. makanan Turki. Ini India tuh Turki. Sana Arab Saudi. Jadi lengkapnya. Sama kepitingnya kepiting salang buah Indonesia. Kalau ini komposisinya Sat? Komposisinya pertama daging giling ya, campur hati, kemudian ditumis dengan bawang bombay, dengan bumbu kapsah, dengan selada dan daun apa ya, daun yang pewangi ya. Kemudian campur kentang dihaluskan. Kemudian setelah itu baru kita mantan mana? Salam ya. Ini apa ya? Bisa dimakan kan ya Sat? Inilah bisa rotinya. Oh ini roti ini. Berarti bisa dimakan ya? Ini belum masak, nanti digoreng. Oh, kamu saya Ayo, mau. ayo. Kita royong. Ini bukan pasir kan? Daging kan? Oke. Martan masuk lagi, Bang. Masuk lagi. Pak Sat, makan. Ayo, ayo, diambil ini. Ini biasanya segitiga, cuman karena daun lumpianya ini sudah segi 4, jadi kita buat kayak kalau di Indonesia risol ya. Langsung masuk dulu ya. Ya, Dimasukin setelah ini digoreng atau dipanggang? Sat? digoreng. Goreng. Dan digoreng, setelah digoreng kita santap. Jadi risolnya orang Indian. Iya. Kalau risolnya kita ada cabai kan? Lipatnya gimana nih? Lipat pocong atau segitiga Pak Ustaz? Segitiga nggak bisa kayaknya. Nah, bulat gitu aja enggak.
Almirsa, alhamdulillah tadi kita sudah rehat dan sudah makan juga tadi Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin Ustaz sebelum pulang kita nih Ustaz, kira-kira pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita dapati dari perjalanan kita hari ini Ustaz? Iya, Mas Laman, alhamdulillah perjalanan ini cukup lelah pada asalnya. Tapi kemudian kita ngambil faedah yang cukup. Pertama, dari perjalanan bagaimana kemudian kita ngurusi orang gila, ya kan, orang yang gak waras ya. Terus kita lihat rumah Quran, perkembangan rumah Quran, perkembangan dakwah di sini. Ternyata pada intinya kita diskusi juga dengan bapak dan ibu. Intinya adalah bahwasanya sebagaimana dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwasanya bagaimana kemudian manusia yang bermanfaat adalah manusia yang punya manfaat kepada orang lain. Jadi apa yang kita kerjakan, baik kita mengurusi orang yang sudah gak waras dalam kategori dia sudah gak normal ya, tapi bagaimana kemudian kita memberikan manfaat kepada mereka. Justru semakin kita perhatikan orang-orang yang gila dalam kategori, ternyata dia lebih baik, dalam artian membaiklah dari segi psikologi. Untuk orang-orang yang kurang perhatian itu kemudian kita perhatikan menjadi lebih baik. Begitu juga tentang orang-orang yang bukan gila ya, orang-orang yang normal, yang waras, bagaimana kemudian juga mereka butuh tentang asupan rohani, yaitu Al-Quran, dakwah, agama ini, agar sehingga manusia itu memanusiakan manusia. Maka yang terakhir pesan yang kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh pemirsa, bahwasanya maka marilah kita jadikan manusia itu lebih manusia. Adalah dalam artian manusia yang ada ini, bagaimana kemudian agar kita benahi baik rohaninya, bukan sekedar hanya kepada makanan, fisik, akan tetapi mari kita juga memperhatikan ruh mereka. Maka manusia adalah dikatakan jadilah manusia terbaik adalah bagaimana dia berbuat baik. Saya begitu, alhamdulillah perjalanan kita sudah selesai dan insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi nanti di episode berikutnya. Begitu langsung aja kita akan pulang dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sat. Salam.